Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema yang telah dipersiapkan oleh Majelis Sinode untuk kita renungkan hari ini, kita diperkenankan untuk merenungkan tentang Yesus menyertai, memberkati, dan menjamu para muridnya. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, dalam setiap perjalanan hidup kita sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan masalah, baik itu dalam rumah tangga, dalam dunia kerja, dalam proses pendidikan, dalam hubungan percintaan, dan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan-tantangan yang muncul ini, kita merasa bahwa kita tidak lagi sanggup menghadapinya. Rasa putus asa mungkin telah menyelimuti kita, dan kita bahkan tidak lagi mau berusaha mencari jalan keluar. Terkadang kita bahkan tergoda untuk mengambil langkah-langkah yang tidak bijaksana untuk mengakhiri masalah-masalah tersebut. Tidak jarang juga dalam situasi-situasi seperti itu, kita cenderung menyalahkan Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak membantu kita keluar dari masalah tersebut. Atau bahkan kita mungkin merasa bahwa Ia membiarkan kita menderita. Kita mungkin juga bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada dan memperhatikan kita? Ataukah Ia tidak peduli dengan apa yang kita alami? Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini, Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita menyaksikan bagaimana Petrus dan murid-murid lainnya mengalami situasi yang mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang sering kita alami dalam keseharian hidup kita. Saat itu, mereka berada pada titik terendah setelah kehilangan Yesus, Sang Mesias, sumber pengharapan mereka. Sejak peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kematian Yesus, iman dan harapan mereka telah redup. Pengharapan yang hilang akibat peristiwa itu membuat hidup mereka terasa hampa dan kecewa. Kehidupan mereka telah merosot ke titik terendah. Tak hanya itu, mereka juga menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman, namun sepanjang malam bekerja keras, mereka tidak berhasil menangkap satupun ikan. Dapat kita baca dalam ayat yang ketiga C. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kehilangan harapan ditambah dengan kegagalan dalam pekerjaan sungguh menghadirkan perasaan tidak menyenangkan yang menyelimuti mereka. Sedih dan kecewa pasti melanda hati mereka dalam waktu bersamaan. Pada saat inilah Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Ia memilih waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dalam ayat yang keempat dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Waktu yang paling sering Yesus pilih untuk membuat dirinya dikenal oleh umatnya adalah ketika mereka sedang berada dalam kegagalan. Waktu yang sering Yesus pilih untuk membuat dirinya dikenali
oleh umat-umatnya adalah ketika mereka sedang berada dalam kegagalan. Ketika mereka berpikir bahwa mereka telah kehilangan arah, Dia akan membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak kehilangan Dia. Kristus menampakkan dirinya kepada mereka saat itu bukan berjalan di atas air, karena setelah bangkit dari antara orang mati, Dia tidak bersama dengan mereka seperti sebelumnya, melainkan Dia berdiri di pantai, karena sekarang merekalah yang harus pergi ke arahnya. Murid-muridnya lah yang harus pergi ke arahnya. Ini menggambarkan bahwa Kristus dengan menyelesaikan pekerjaannya telah melalui sebuah lautan yang berangin keras, yaitu lautan yang penuh darah, dan sampai di pantai yang aman dan tenang, di mana Dia berdiri dalam kemenangan. Sedangkan para murid dengan pekerjaan mereka di hadapan mereka masih berada di lautan, masih berada di tengah lautan dalam kerja keras dan bahaya. Inilah penghiburan bagi kita ketika perjalanan kita sulit dan banyak rintangan, bahwa guru kita ada di pantai dan kita sedang bergegas ke arah Dia. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, meskipun para murid sudah mengenal Yesus dengan akrab, namun mereka tidak tahu seketika itu juga bahwa orang yang berdiri di tepi pantai adalah Yesus. Mereka tidak benar-benar melihat dengan seksama ke arah Dia, sehingga mereka mengira Dia orang biasa yang sedang menunggu kedatangan perahu mereka untuk membeli ikan. Melalui hal ini kita dapat mengetahui bahwa Kristus sering lebih dekat dengan kita daripada yang kita sadari. Kristus sering lebih dekat dengan kita daripada apa yang kita sadari. Dalam ayat yang kelima, Yesus menyapa para murid dengan penuh keakraban. Dia menggunakan kata "hai anak-anak" untuk menyapa mereka. Kata anak-anak yang digunakan dalam Yohanes 21 ayat 5 ini dalam bahasa Yunani yaitu paidia. Kata paidia ini merujuk pada anak-anak di bawah usia 7 tahun. Dan Yesus menggunakan kata itu untuk memanggil murid-muridnya. Kalau zaman sekarang seorang bapak-bapak umur 33 tahun panggil seorang yang lebih tua dari dia dengan sebutan anak-anak, pasti sangat lucu. Sapaannya yang dipenuhi dengan kelembutan seorang bapak yang peduli terhadap anak-anaknya, meskipun dia telah ke atas sana dalam kemuliaan, sikapnya tetap penuh dengan kebaikan dan kasih seperti biasanya. Sebagai seorang bapa yang lemah lembut, dia bertanya mengenai anak-anaknya, apakah mereka dilengkapi dengan apa yang layak bagi mereka? Kalau tidak, Dia akan mengurus persediaan mereka. Kristus mengambil tanggung jawab atas kebutuhan fana umatnya dan telah menjanjikan kepada mereka bukan hanya anugerah yang cukup, melainkan juga makanan yang pantas, dengan bertanya kepada mereka, apakah mereka memiliki ikan? Kalau dalam terjemahan lama, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Yesus sebenarnya mengajak mereka untuk membuka hati dan menyerahkan segala kebutuhannya kepada Dia. Dengan bertanya seperti itu, Yesus sebenarnya sedang mengajak mereka untuk membuka hati dan menyerahkan segala kebutuhan mereka kepadanya. Dengan begitu, mereka tidak perlu cemas karena Kristus sendiri yang memelihara dan mengurus mereka. Terhadap pertanyaan tersebut, para murid menjawab dengan singkat, mungkin juga dengan nada ketidakpuasan. Mereka menyatakan tidak ada, tanpa memberikan jawaban yang ramah atau hormat seperti yang selalu diberikan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus menanyakan terkait hal itu, terkait lauk pauk, terkait ikan, bukan karena Dia tidak mengetahui kebutuhan mereka, melainkan untuk mendengar pengakuan dari mereka sendiri bahwa mereka merasa hampa dan kekurangan. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus yang berbicara,
Mereka menerima saran tersebut. Mereka menerima saran untuk menebar. Dalam ketaatan mereka kepada seorang asing, mereka tanpa sadar menaati perintah guru mereka, yang justru membawa hasil yang luar biasa. Jala yang mereka tebarkan dipenuhi dengan ikan, melampaui segala jenis jerih payah mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kerendahan hati, kerja keras, dan kesabaran akan dibalas dengan kemuliaan. Meskipun mereka menghadapi hambatan, orang-orang yang tekun akan menghasilkan hasil yang memuaskan dari upaya mereka setelah berbagai perjuangan. Ketika murid-murid memperoleh hasil yang baik dari perintah tersebut, ketika jala mereka dipenuhi dengan ikan, barulah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, mengetahui siapa sebenarnya yang telah berbicara kepada mereka. Dengan penuh keyakinan, dia berkata, "Itu Tuhan." Dengan hati yang penuh kagum, mereka mendekati Yesus yang berada tidak jauh dari tempat mereka sambil membawa jala yang dipenuhi ikan. Saat mereka tiba di darat, pemandangan yang menakjubkan menanti mereka. Yesus, sang guru dan juru selamat, telah menyiapkan segala yang diperlukan untuk menjamu mereka di tepi pantai. Dengan perbekalan api unggun, ikan dan roti, dia menunjukkan kepeduliannya yang mendalam kepada para muridnya yang letih dan lapar setelah bekerja keras. Ini adalah manifestasi dari kasihnya yang tak terbatas, karena dia tahu dan memenuhi setiap kebutuhan kita dengan baik. Ketika murid-muridnya sudah ada bersamanya di tepi pantai, dia menyuruh mereka membawa beberapa ikan yang baru saja mereka tangkap. Tanpa ragu, Petrus mengambil dan membawa ikan-ikan itu. Kemudian Yesus mulai menjamu mereka dengan membagi-bagikan roti dan ikan, seperti yang biasanya dia lakukan dalam jamuan bersama mereka. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini sungguh menguatkan iman para murid untuk percaya bahwa Yesus tetap memelihara mereka. Peristiwa penampakan Yesus ini menguatkan iman para murid untuk percaya bahwa Dia selalu memelihara mereka. Harapan yang sempat pudar karena kematiannya kini diperbarui oleh kehadirannya. Keajaiban ini bukan hanya menjadi pengingat bagi para murid saat itu, tetapi juga bagi kita sekarang, bahwa Tuhan Yesus tidak saja mengorbankan dirinya bagi setiap kita manusia, tetapi Ia juga senantiasa hadir menyertai kita di setiap langkah hidup kita, memberkati kita dan menjamu kita dengan segala kebaikannya. Ketika murid-muridnya merasa putus asa dan kehilangan harapan, Yesus datang untuk meneguhkan iman mereka bahwa Dia hidup, bahwa Dia telah bangkit dan akan selalu mendampingi karya pelayanan mereka. Kita pada masa kini juga diingatkan kembali bahwa tidak peduli apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan kita tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi selalu memelihara dan menyertai kita. Jika kita bertanya, apa bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Sebenarnya kita dapat menemukan banyak bukti kebaikan-kebaikannya tersebar di sekitar kita. Dan bahkan bukti-bukti itu tidak dapat kita hitung. Jangan lihat jauh-jauh, lihat saja hari ini, saat ini. Ketika kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, masih hidup berkecukupan, masih memiliki keluarga, orang tua, dan segala hal yang kita miliki sampai saat ini, semua itu adalah bukti penyertaannya dalam hidup kita. Semua itu membuktikan bahwa Ia senantiasa memelihara kita. Oleh karena itu, ketika kesulitan, masalah, tantangan, dan pergumulan datang, janganlah kita bersungut-sungut atau berputus asa. Sebaliknya, datanglah kepadanya dengan penuh keyakinan,
karena Dia pasti akan menolong kita. Saat kita merasa lemah, kita bisa bergantung kepada kekuatannya yang tak terbatas. Saat kita ragu, kita bisa mempercayakan segala sesuatu kepadanya yang memiliki segala rencana yang indah bagi kita. Saat kita terjatuh, kita bisa percaya bahwa Dia akan mengangkat kita kembali. Sesungguhnya di dalam Dia kita menemukan kekuatan dan pengharapan yang tak pernah pudar. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya yang menunjukkan kuasa dan kebaikannya dalam hidup saya. Mungkin ketika Bapak, Mama, dan saudara-saudari melihat saya, melihat kondisi fisik saya yang seperti seorang anak kecil, namun sudah berusia 22 tahun ini, bisa menimbulkan tanya-tanya, bisa menimbulkan pertanyaan. Saya pikir mungkin bertanya, bagaimana saya bisa hidup dengan keterbatasan fisik sampai dengan saat ini? Atau bagaimana saya bisa memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di hadapan kita semua dan menyampaikan firman Tuhan dengan bersemangat? Jawabannya sederhana. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Bapak, Mama, dan saudara-saudari, ketika saya berusia 5 tahun dalam masa sekolah taman kanak-kanak, saya mengalami kecelakaan yang serius. Saya ditabrak oleh sebuah motor dan pada saat itu dokter mengatakan bahwa kecil kemungkinan untuk saya bisa selamat. Namun dengan anugerah Tuhan, saya bisa diselamatkan. Meskipun akibat kecelakaan itu pertumbuhan fisik saya tidak normal seperti anak-anak lainnya, saya masih diberi kesempatan untuk hidup, belajar, dan menyelesaikan pendidikan, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, di mana saya mengambil jurusan teologi dan berhasil di wisuda 2 minggu lalu. Ketika saya mengenang kembali peristiwa-peristiwa itu, saya menyadari bahwa saya tidak mungkin bisa melewati semua itu hanya dengan kekuatan diri saya yang terbatas. Semua itu terjadi atas campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Ia senantiasa menyertai, memberkati, dan menjamu saya dengan menyediakan segala yang saya butuhkan. Coba Bapak, Mama bayangkan hal kecil saja. Bagaimana saya dengan tubuh yang kecil dan mungil ini bisa mempunyai mobilitas untuk pergi ke kampus, ke tempat penelitian, pulang ke rumah, dan sebagainya. Padahal saya tidak bisa membawa motor yang notabene lebih besar daripada saya. Memang ada cara lain, saya bisa pakai Maxim atau Grab, tapi saya tidak punya uang untuk membayar mereka setiap hari. Jadi bagaimana saya bisa punya mobilitas itu untuk pergi kemana-mana? Saya bisa punya mobilitas itu karena Tuhan selalu menjamu saya dengan menyediakan teman-teman, kerabat, dan kenalan yang siap menolong saya ketika saya membutuhkan pertolongan mereka. Dan saya yakin Tuhan juga selalu menyertai, memberkati, dan menjamu setiap kita yang hadir saat ini dalam perjalanan hidup kita. Mungkin setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengannya, tetapi kita semua merasakan berkat dan pemeliharaannya yang sama dalam hidup kita, sama seperti pemeliharaan Tuhan bagi murid-muridnya dalam bacaan tadi. Sesungguhnya kuasa Tuhan termanifestasi atau terwujud dalam berbagai cara, dan kita semua adalah saksi akan kebesarannya. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak hanya sekadar fakta sejarah, melainkan sebuah realitas yang kita alami setiap hari. Ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita, kita akan menyadari bahwa di setiap langkah, di setiap tantangan, di setiap pergumulan, Tuhan selalu hadir, setia menyertai, memberkati, dan menjamu kita dengan kasih-Nya yang tiada tara. Sebagai orang percaya,
kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatu terasa suram, ketika gelapnya malah menyelimuti kehidupan kita, Ia tetap ada membawa terangnya yang tak terpadamkan. Janganlah kita memandang masalah-masalah yang kita hadapi sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya yang tiada batas. Janganlah kita memandang masalah-masalah yang kita hadapi sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya yang tiada tara dan tiada batas. Karena itulah, marilah kita berjalan dengan penuh keyakinan, menghadapi setiap hari dengan hati yang penuh syukur dan pengharapan kepada-Nya. Biarkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Percayalah bahwa Ia tidak pernah berubah. Dia tetap setia dan teguh dalam kasih-Nya kepada kita. Dengan demikian, marilah kita tinggalkan segala keraguan dan kekhawatiran dan percayakan hidup kita sepenuhnya kepada-Nya. Semoga kita semua dapat mengalami kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita menaikkan doa syukur firman. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah untuk kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menjaga melindungi kami sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Berkati biarlah firman-Mu yang telah kami dengar itu tidak lalu begitu saja dari telinga kami, tetapi mau kami pahami, mau kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Bapa di surga, dalam menjalani kehidupan ini kami sering mengalami setiap tantangan dan masalah. Namun kiranya ya Bapa, Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu setia, tidak pernah berubah. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kapanpun, Engkau selalu menyertai, memberkati dan menjamu kami dengan segala kasih-Mu. Bapa di surga, berkati setiap kami, biarlah firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, sentuh hati